Oke, topik kita di bulan Oktober, More Than Conquerors, ya, lebih dari para pemenang. Dalam bahasa Inggris itu ada juga terjemahan yang mengatakan lebih dari para penakluk, ya. Jadi kita ini memang orang-orang yang Tuhan siapkan, ya, untuk menjadi perpanjangan tangan Dia di muka bumi ini, ya. Nah, jangan lupa bahwa tahun ini tetap merupakan tahun untuk kita bangkit dan menjadi terang, ya. The year to rise up and shine. Lalu ayat sentralnya adalah Roma 8 ayat 37 yang mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Kalau kita baca Roma 8 ini, ya, ini Paulus banyak bagikan, ya, tentang iman, tentang kemenangan, banyak sekali. Tapi saya cuma bagi beberapa ayat saja, karena selebihnya kita memang harus menggali, ya. Kita harus baca firman, kita harus merenungkan firman, dan kita harus belajar mempelajari firman, sehingga firman itu tidak hanya menjadi pengetahuan di otak kita, tapi menjadi daging. Kita makan firman itu begitu rupa sampai firman itu makan kita. Nah, ada istilahnya seperti itu. Roma 8 ayat 37 mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lalu dikatakan juga ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini firman yang Paulus katakan. Dalam faktanya, kalau kita baca surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, dia cerita pergumulan banyak sekali yang dia hadapi. Dia cerita dia pernah terkatung-katung di laut, tidak ada harapan, pernah mengalami dicambuk, mengalami banyak hal. Tapi toh dia bisa bilang bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Nah, ada beberapa ayat berikutnya yang saya mau sampaikan. Yang pertama dari Roma 8 ayat 1, ya, Paulus bilang bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 2 mengatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Banyak terjemahan Alkitab yang kalau kita baca itu memperkaya pengenalan kita akan firman Tuhan. Bahkan dalam bahasa Indonesia tidak hanya terjemahan baru, sekarang sudah ada yang keluar lagi terjemahan baru yang kedua, tapi ada juga terjemahan lain, bahasa sehari-hari, terjemahan sederhana, dan salah satunya adalah Indonesian Modern Bible, ya, IMB. Dikatakan di situ di sebelah kanan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ada kelanjutannya, yang di TB nggak ada. Kelanjutannya, yaitu mereka yang hidup tidak menurut kedagingan, tetapi menurut Roh. Kalau bahasa Inggris mengatakan there is now no condemnation. Bukan hanya penghukuman, tapi penuduhan. Tidak tertuduh. Surat Yohanes mengajarkan mengenai doa yang dikabulkan. Dia katakan kalau kita punya keberanian percaya, tidak ada tuduhan di hati kita. Kita yakin yang kita minta pasti Dia beri. No condemnation. Dan Paulus bilang, there is no condemnation, nggak ada penuduhan yang itu terjadi bagi mereka yang di dalam Kristus, who walk not after the flesh, yang berjalan tidak menurut tuntunan daging. Daging itu karena di sini ada kemampuan. Kita punya semua banyak hal yang mungkin tidak jahat tapi baik, tapi belum tentu itu tuntunan Roh Kudus buat kita.
Dan Paulus bilang, there is no condemnation, tidak ada penuduhan bagi mereka yang tidak berjalan menurut tuntunan daging, tapi mengikuti tuntunan roh. Dan di Roma 8 dia cerita banyak. Dia cerita bahwa orang-orang yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang berjalan menurut tuntunan Roh Kudus. Artinya sebagai orang Kristen, kita sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, ada Roh Allah dalam hati kita. Selanjutnya, kita harus punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, dan itu tidak tergantikan dengan metode apapun. Kita boleh belajar banyak hal, tetapi ketergantungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu tidak tergantikan. Disitulah kita bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Lalu dikatakan di ayat 2, hukum roh kehidupan atau the law of the spirit of life, itu akan membuat kita merdeka dari law of sin and death. Jadi ternyata yang membuat kita itu bisa merdeka karena kita tahu ada the law of the spirit of life, ada hukum roh kehidupan yang kalau kita ngerti dan kita bergerak di dalamnya, membuat kita ini bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan, terlepas dari hukum-hukum yang mungkin mempengaruhi banyak orang. Bapak Ibu mungkin tahu, kita tinggal di muka bumi ini ada hukum gravitasi. Tapi kenapa pesawat terbang yang beratnya bisa ribuan ton itu kok bisa terbang dengan 400 penumpang? Karena mereka memanfaatkan hukum gaya angkat atau hukum Bernoulli yang membuat hukum gravitasi bisa diatasi. Kenapa kapal bisa terapung walaupun beratnya ratusan ribu ton tidak tenggelam? Karena kapal laut juga kapal selam memanfaatkan hukum Archimedes untuk mengatasi hukum gravitasi. Sebagai orang Kristen, ada the law of the spirit of life, hukum roh kehidupan. Yang kalau kita ngerti dan kita hidup di dalamnya, dan ini pelajaran seumur hidup, kita akan bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan. Di bagian lain, Paulus cerita di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18, dia bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini orang yang bilang bahwa kita lebih dari para pemenang. Di bagian lain dia bilang, manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami semakin dibaharui. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi artinya selama dia melayani, dia mengalami aniaya, mengalami penderitaan, bukan penyakit. Dia mengalami banyak hal, tapi tahu dia bilang, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lalu dia bilang di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bersama saya ada malaikat-malaikat Tuhan. Bapak Ibu nggak lihat, saya pun nggak lihat, karena itu di dunia roh. Tapi Alkitab bilang seperti itu, dan saya percaya. Yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Janji-janji Tuhan diberikan itu di dalam alam roh yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi oleh iman kita putuskan percaya apa yang Tuhan katakan, kita ucapkan, kita lakukan tindakan yang sejalan dengan iman itu. Memang dibutuhkan kesabaran, ketekunan, tapi akhirnya yang tidak kelihatan dalam dunia roh itu akan menjelma dalam dunia fisik. Makanya Paulus bisa bilang, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Dia bilang di Efesus 1 ayat 3, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di alam surgawi. We have been blessed with all spiritual blessings. Sifatnya rohani dalam dunia roh, tidak kelihatan oleh mata kita. Adanya di heavenly places, di alam roh. Lewat iman itu kita tarik menjelma ke dalam dunia fisik. Waktu dia di penjara, dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Aduh, itu surat Filipi banyak sekali yang dahsyat. Dia bisa bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Dan dia bilang, aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin pulang, bertemu dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Tapi jauh lebih perlu di dunia ini karena ada kamu. Dan karena itu, walaupun aku sedang di penjara, aku tahu aku pasti akan ketemu dengan kalian. Nah, ini orang yang walaupun secara fisik di penjara, tapi rohnya tidak terpenjara. Ini orang yang ngerti bahwa dia lebih dari para pemenang. Sedang di penjara, dia bisa bilang di pasal 1 ayat 6, aku yakin kalau Tuhan sudah mulai pekerjaan baik dalam hidupmu, Ia akan meneruskan. Di Filipi, dia bisa bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sedang di penjara. Satu ketika di Kisah 16, dia di penjara dengan Silas. Tapi walaupun di penjara mungkin sudah kena dera dan sebagainya, ada bilur-bilurnya ya, mungkin ada luka-luka, tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bukan merintih menyesali, tidak, berdoa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Dan kemudian terjadi gempa, sehingga sendi-sendi penjara goyah, kepala penjaranya ketakutan karena dikira para tawanan lari semua. Dan Paulus bilang, kami ada di sini. Lalu kepala penjaranya membasuh luka-luka mereka dan bertanya, apa yang harus kami buat? Lalu Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedang di penjara, dia bisa bilang, aku tahu itu apa kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal aku sudah belajar mencukupkan diriku. I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu mindset, mindset, cara berpikir. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia lihat Daud itu gede, Goliat itu gede, Daud kecil. Saul berusaha mengenakan pakaian perangnya kepada Daud. Daud coba, aku susah, nggak bisa jalan. Udah kan, aku pakai yang biasa aja, aku sudah punya. Dia pakai tongkat, dia pakai umban. Orang Filistin, orang Goliat itu ya, Goliat orang Filistin bilang, aku ini anjing apa? Kok datang aku dengan tongkat? Dan Daud bilang, ini orang Filistin siapa ini? Nggak bersunat. Kamu punya badan mungkin gede, tapi kamu nggak disunat. Kamu nggak punya perjanjian dengan pencipta semesta alam ini. Aku mungkin kecil, tapi aku disunat. Aku punya perjanjian dengan Tuhanku. Itu mindset. Dan dengan sikap, cara berpikir seperti itu, dia datangi Goliat dan dia bilang, kau datang menghadapi aku dengan lembing, dengan tombak, tapi aku datang dalam nama Tuhan Allah semesta alam, Allah dari barisan Israel yang kau tantang ini.
Itu mindset. Bagaimana keadaan saudara sekarang? Sedang menghadapi situasi yang nampaknya sulit, gunungnya terlalu terjal. Paulus sudah pernah mengalami jauh lebih berat, dan itu bukan karena dia berbuat kejahatan, enggak, justru karena dia melayani Tuhan. Coba bayangkan, sedang di penjara, dia bisa memberi encouragement kepada orang-orang yang dia layani. Dia bisa bilang salam kepada kalian semua dari jemaat yang ada di Istana Kaisar. Setiap dapat pengawal baru, dia bilang ini jemaat baru. Karena pengawal itu gak bisa lari, mesti mendampingi Paulus. Dan Paulus bisa cerita mengenai Yesus. Dan satu persatu mereka kenal Tuhan. Sedang di penjara, dia bersukacita. Sedang di penjara, dia bilang Allahku yang aku sembah akan memenuhi segala keperluanmu dan tidak tanggung-tanggung, standarnya menurut kemuliaan Kristus. Itu mindset. Aku lebih dari para pemenang. Saudara, kalau kita baca ya di Matius 13 ayat 20 dan 21, ini cerita mengenai Tuhan Yesus. Dia cerita mengenai perumpamaan seorang penabur. Lalu dia bilang, ada benih yang jatuh di tengah tanah yang berbatu-batu. Di ayat 20, dan dia bilang, itu adalah orang yang mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira. Yes, amin. Tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Jadi waktu kita dengar firman, bersama dengan itu atau setelahnya ada aniaya karena firman itu. Mana buktinya janji Tuhan? Itu gak benar itu. Kamu salah kali. Bahasa aslinya gak seperti itu. Aniaya karena firman itu terjadi dari sejak dulu, dari zaman Martin Luther. Tahu ancamannya mau dibunuh sama gereja pada masa ini, karena dia menyingkapkan kebenaran sola fide, sola scriptura, sola gratia. Hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya oleh firman. Mau dibunuh, ada aniaya. Kita sudah menikmati hasilnya. Tapi sekian tahun yang lalu, kalau saudara berbahasa roh, sesat. Lebih parah lagi, tepuk tangan, sesat. Dulu, sekarang enggak. Angkat tangan, sesat. Sekarang enggak. Satu persatu kebenaran dibuka. Tapi setiap firman yang kita dengar, waktu Tuhan singkapkan, ada aniaya. Tidak hanya itu, janji Tuhan pun waktu kita terima ada aniaya. Di Markus 10 ayat 29 dan 30 Tuhan bilang, kalau ada orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, karena dianiaya. Saya sih gak ngalami itu, puji Tuhan. Tapi saya punya teman-teman waktu kuliah dulu, gara-gara ikut Tuhan diusir dari rumah, padahal Kristen. Aniaya. Dan Tuhan janji, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Bukan penyakit. Aniaya itu bagian dari berkat yang Tuhan berikan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi itu akan menentukan apakah kita mengalami apa yang Tuhan janjikan, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari para pemenang. Nanti baca sendiri, pelajari Roma 8 ayat 1 sampai 39.
Tapi saya mau tunjukkan ada 3 step yang perlu kita ingat, ya, bagaimana mengalami janji Tuhan lebih dari para pemenang. Sekali lagi itu soal mindset, ya. Yang pertama adalah kita menjadi anak-anak Allah. Itu kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Roh Allah itu masuk ke dalam kita. Lalu Roh itu mengajari kita untuk memanggil ya Abba, ya Bapa. Kehidupan Kristen dimulai di situ. Waktu kita memutuskan terima Tuhan Yesus, fisik kita nggak berubah. Kalau awalnya kita mungkin keluarga yang nggak mampu, mungkin kita masih begitu untuk beberapa saat. Ada hamba Tuhan yang sangat luar biasa, sekarang dia sudah bersama Tuhan. Dia lahir di keluarga yang sangat miskin, nggak ada yang sekolah, tidur di rumah itu berlantaikan tanah kalau nggak salah. Tempat tidur cuma buat orang tua sama adik-adik keluarganya yang perempuan. Suatu ketika dia ngerti, dia kenal Yesus. Dan singkat cerita, dia sekolah tidak cukup S1, S2, S3, dia jadi pendeta hamba Tuhan. Gerejanya berkembang, punya pesawat terbang pribadi pelayanannya, dan dia menjadi penasihat banyak para pemimpin negara, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk agama lain juga. Dia diundang di pertemuan agama lain untuk bicara. Dia bilang, nggak salah, saya pendeta, justru itu Pak, Bapak pendeta, kami mau dengar. Apa keadaan saudara saat ini? Mindset. Terima Tuhan Yesus. Yang kedua, keputusan untuk mengasihi Tuhan dan mau ikut rencananya. Itu seumur hidup. Karena setiap saat kadang-kadang kita menghadapi tantangan, mau ikut Tuhan terus atau enggak, mau tetap percaya sama Dia atau enggak. Jangan lupa, kalau menghadapi tantangan, Paulus bilang Filipi 1 ayat 6, kalau dia sudah mulai pekerjaan baik dalam hidupmu, dia akan teruskan. Saya dulu nggak tahu ayat itu, tapi sekian tahun yang lalu waktu saya kuliah, saya tingkat 3 kalau nggak salah, ya, atau tingkat 2 saya lupa, tingkat 3 aja. Lalu saya mengalami kesulitan untuk biaya kuliah karena orang tua saya udah pensiun. Saya bilang sama teman saya dulu, gue yakin kalau Tuhan sudah bawa gue masuk di sini, gue pasti lulus. Saya nggak tahu yang itu ada ternyata. Yang puji Tuhan bukannya lulus ya. Saya bisa bantu teman saya yang waktu itu ketika wisuda nggak punya uang, saya bisa bayarin untuk dia wisuda. Saya bisa pakai jas sendiri yang dijahit khusus untuk saya sidang sarjana dan di wisuda. Sebagian teman nggak punya jas, jadi waktu wisuda pinjam jas, kadang-kadang kekecilan, sehingga digantung gitu, kadang-kadang kebesaran gitu. Karena memang banyak mahasiswa dulu nggak punya, betul-betul tuh ketika kuliah tuh nggak punya apa-apa. Kalau sekarang banyak yang kaya, dulu nggak seperti itu. Kalau Tuhan sudah mulai pekerjaan baik, Dia akan meneruskan. Caranya gimana nggak tahu, tapi bangunlah hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, belajar mengizinkan Roh Kudus memimpin dalam doa. Bangun pagi. Ketika orang masih tidur, bangun lebih awal. Mungkin 20 menit, setengah jam. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Izinkan Dia menuntun dalam doa. Mendoakan rencana Tuhan buat saudara. Dia punya rencana yang baik, tapi perlu kehendak bebas kita yang berkata, Tuhan, aku mau. Maka yang Dia rancangkan itu akan terwujud dengan cara Dia. Ayo kita berdiri. Tuhan punya rencana yang indah buat kita masing-masing. Dan kalau Dia sudah mulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia akan teruskan dengan cara Dia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih, Kau baik, sungguh amat baik. Kau mulai bekerja baik dalam hidup kami, Kau akan meneruskan dengan cara-Mu. Kami akui itu Tuhan. Kami lebih dari para pemenang. Apapun yang kami
kami hadapi Tuhan, kami tahu bersamamu kami melompat tembok, dan semua kemustahilan bisa kami terobos di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini kami angkat tangan kami Tuhan, untuk setiap kebutuhan, untuk setiap bahkan keinginan, tidak hanya buat kami, tapi buat orang-orang yang kami kenal, buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat orang tua, buat kakak adik, bahkan teman-teman kami. Kami mewakili mereka Tuhan, supaya rancangan-Mu yang indah bagi mereka boleh terwujud. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya, maka itu boleh terjadi. Tidak ada mustahil bagi kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.